Malam itu, langit Jakarta tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung, menutupi bintang-bintang yang biasa berkelip di cakrawala. Namun, di dalam jutaan rumah, orang-orang duduk di depan layar televisi, menonton tayangan ulang wawancara legendaris Gus Dur bersama Andi F. Noya di salah satu stasiun televisi nasional. Tayangan itu dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap sosok Gus Dur yang telah lama wafat, tetapi tak seorang pun menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah fenomena yang mengguncang Indonesia. Di tengah perbincangan di layar kaca, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Suara Gus Dur yang semula sekadar rekaman lama, mendadak terdengar begitu hidup dan menggema. Gambarnya di layar yang sebelumnya memiliki kualitas biasa saja, kini berubah jernih, seakan-akan ia sedang berbicara secara langsung di depan para pemirsa. Beberapa orang mengira ini hanya efek peningkatan kualitas video, tetapi kejadian selanjutnya membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. Saat Gus Dur berkata, "Artinya saya tidak punya musuh dong di Indonesia," seberkas cahaya keemasan perlahan muncul di sekitar layar televisi. Cahaya itu bukan pantulan atau efek teknis, ia terasa nyata, hangat, dan menenangkan. Ribuan orang di seluruh negeri yang menonton siaran itu merasakan hal yang sama. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab, ada yang merasa dadanya bergetar hebat, bahkan beberapa orang yang sakit mengaku tubuh mereka mendadak terasa lebih ringan. Di sebuah rumah sederhana di Yogyakarta, seorang pria tua yang sejak lama mengalami kebutaan berteriak penuh keharuan. "Ya Allah, aku bisa melihat." Istrinya yang berada di sampingnya jatuh tersungkur menangis, sementara anak-anak mereka memeluk sang ayah dengan penuh kebingungan sekaligus takjub. Kesaksian serupa muncul dari berbagai daerah, orang-orang yang sebelumnya dirundung kesedihan mendadak merasakan ketenangan yang luar biasa, beberapa yang sakit mengaku sembuh dalam sekejap, dan ada pula yang merasa hatinya dipenuhi cahaya yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fenomena ini tak hanya terjadi di rumah-rumah pribadi. Di sebuah warung kopi di Surabaya, para pengunjung yang sedang menonton siaran itu terdiam membisu. Seorang pemuda yang selama ini gemar mencela tokoh agama mendadak menangis terseduh, tanpa tahu alasan pastinya. "Saya merasa seperti ada yang menamparkan hati saya," gumamnya lirih. Sementara itu, di sebuah pesantren di Madura, para santri yang tengah menonton tayangan itu serempak terjatuh bersimpuh, merasakan aura yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Media sosial mendadak meledak dengan unggahan dari berbagai orang yang mengalami kejadian ganjil ini. Twitter, Instagram, dan Facebook dipenuhi dengan testimoni orang-orang yang merasa seolah-olah Gus Dur benar-benar hadir di hadapan mereka. Bahkan seorang presenter televisi yang sedang membawakan acara lain di studio mengaku bahwa dirinya tanpa sadar menitikkan air mata saat mendengar suara Gus Dur dari layar di seberang ruangan. "Saya tidak tahu kenapa, tapi rasanya beliau sedang berbicara langsung kepada saya," katanya dengan suara bergetar. Tak lama setelah kejadian itu, di beberapa daerah, terdengar suara azan yang jauh lebih merdu dari biasanya, meskipun belum masuk waktu salat. Seorang ulama di Jawa Tengah yang sedang dalam perjalanan mendadak menghentikan mobilnya di pinggir jalan, merasakan getaran halus dalam dadanya. "Ini bukan kejadian biasa," gumamnya pelan. Ia lalu segera menghubungi beberapa sahabatnya yang juga ulama, dan yang mengejutkan, mereka semua merasakan hal yang sama. Malam itu, jutaan manusia di Indonesia mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini hanya kebetulan, atau mungkinkah ini adalah pertanda dari langit bahwa kewalian Gus Dur yang selama ini tersembunyi, kini benar-benar terungkap? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun satu hal yang jelas, kejadian ini telah mengubah cara pandang banyak orang tentang sosok Gus Dur. Dan ini baru permulaan. Keesokan paginya, Indonesia masih diguncang oleh peristiwa yang terjadi malam sebelumnya. Tayangan ulang wawancara Gus Dur yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai penghormatan biasa telah berubah menjadi fenomena spiritual yang menyentuh jutaan hati. Stasiun televisi yang menayangkannya kebanjiran telepon dari para pemirsa yang ingin berbagi pengalaman mereka. Di media sosial, ribuan orang mengaku mengalami kejadian tak biasa, mulai dari tubuh yang tiba-tiba merasa ringan, penyakit yang sembuh seketika, hingga hati yang mendadak dipenuhi rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, di tengah euforia ini, muncul seorang tokoh yang tak disangka-sangka. Seorang pria tua, mantan politisi yang pernah berseberangan dengan Gus Dur, tiba-tiba mengadakan konferensi pers. Rambutnya sudah memutih, suaranya berat, namun tatapannya masih menyimpan sisa-sisa ambisi yang dulu membara.
Di hadapan puluhan wartawan, ia membuka pidatonya dengan kalimat yang mengejutkan. "Saya adalah satu-satunya orang di Indonesia yang pantas menjadi musuh Gus Dur." Ruangan mendadak hening. Para jurnalis yang awalnya datang dengan santai kini menatap pria tua itu dengan penuh ketertarikan. Ia adalah seseorang yang dulu kerap menyerang Gus Dur, baik dalam debat politik maupun melalui media. Ia pernah menuding Gus Dur sebagai pemimpin yang sembrono, bahkan berusaha menjatuhkannya saat masih menjabat sebagai presiden. Semua orang tahu bahwa hubungan mereka di masa lalu penuh ketegangan. Namun, setelah mengucapkan pernyataan kontroversial itu, pria tua tersebut tersenyum tipis. Ia mengambil jeda sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi meskipun saya menentang beliau habis-habisan, Gus Dur selalu datang ke rumah saya setiap lebaran, menyalami saya dengan senyum yang sama seperti dulu saat kami masih sama-sama muda. Dan setiap kali saya bertanya kenapa ia masih mau datang, jawabannya selalu sama, artinya saya tidak punya musuh dong di Indonesia." Para wartawan yang hadir terdiam. Beberapa di antara mereka bahkan tampak tersentuh. Pria tua itu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar, "Setelah semalam melihat apa yang terjadi, saya harus mengakui sesuatu yang selama ini saya abaikan. Gus Dur bukan hanya seorang pemimpin. Ia bukan hanya seorang ulama. Ia adalah seseorang yang memahami makna sejati dari cinta dan kemanusiaan. Dan saya telah menghabiskan hidup saya menentang seseorang yang bahkan tak pernah melihat saya sebagai musuhnya." Salah satu wartawan yang hadir mengangkat tangan. "Apa yang Anda rasakan setelah kejadian semalam?" tanyanya. Pria itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Semalam, saya juga menonton tayangan itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya menangis. Saya merasa kecil, begitu kecil di hadapan kebesaran hati seorang Gus Dur. Saya menyadari bahwa semua kebencian saya di masa lalu tidak berarti apa-apa. Karena bagaimana mungkin saya bisa membenci seseorang yang bahkan tak pernah membenci saya kembali." Konferensi pers itu menjadi berita utama di seluruh negeri. Banyak orang yang sebelumnya meragukan Gus Dur kini mulai melihatnya dengan perspektif baru. Mereka yang dulu menjadi lawan politiknya pun perlahan mulai mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar persaingan, sebuah kebijaksanaan yang selama ini mereka abaikan. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di benak banyak orang. Jika bahkan lawan terberatnya telah mengakui keagungan hatinya, lalu apakah kejadian aneh semalam benar-benar sebuah pertanda dari langit? Apakah ini cara Tuhan menunjukkan kepada Indonesia bahwa Gus Dur bukan sekadar manusia biasa, tetapi seseorang yang memiliki makam spiritual yang lebih tinggi? Jawaban atas pertanyaan itu masih belum ditemukan. Namun satu hal yang pasti, apa yang terjadi telah mengguncang kesadaran nasional. Dan ini baru permulaan dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa sebenarnya Gus Dur. Malam itu, setelah pernyataan mengejutkan dari mantan lawan politik Gus Dur, diskusi tentang sosoknya semakin memanas. Di berbagai forum, orang-orang mulai mengungkap kembali kisah-kisah ajaib yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di kalangan tertentu. Seolah-olah peristiwa mistis yang terjadi semalam membuka kembali lembaran rahasia yang selama ini disimpan rapat. Di sebuah pesantren di Jombang, seorang kiai sepuh duduk dikelilingi para santrinya. Wajahnya yang penuh keriput tampak bercahaya di bawah temaram lampu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kalian tahu, Gus Dur itu bukan orang sembarangan. Saya sendiri pernah mengalami kejadian yang membuktikan bahwa beliau memang seorang wali." Para santri terdiam, menunggu kisah yang akan diceritakan. Sang kiai lalu mengisahkan sebuah kejadian yang terjadi puluhan tahun silam. Suatu hari, saat Gus Dur masih menjadi ketua PBNU, ia datang ke pesantrennya. Saat itu, Indonesia sedang dilanda krisis, dan banyak pesantren kesulitan bertahan. Sang kiai, dengan penuh kehati-hatian, mengutarakan kegelisahannya kepada Gus Dur. Namun, bukannya memberi solusi langsung, Gus Dur justru tersenyum dan berkata, "Gitu aja kok repot. Besok ada bantuan datang, tenang aja." Keesokan harinya, tanpa disangka, datanglah seseorang membawa sejumlah besar bantuan untuk pesantren tersebut. Yang mengejutkan, sang dermawan itu berkata bahwa ia tiba-tiba tergerak hatinya untuk membantu pesantren tersebut, tanpa tahu mengapa. "Seolah ada yang membisikkan ke saya untuk datang ke sini," ujarnya. Sang kiai hanya bisa tertegun. Baru saat itu ia sadar bahwa Gus Dur sudah mengetahui hal ini sebelum terjadi.
Kisah lain datang dari seorang mantan jurnalis yang dulu sering meliput kegiatan Gus Dur. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa ada satu peristiwa yang membuatnya percaya bahwa Gus Dur memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia biasa. Waktu itu, saya sedang dalam perjalanan meliput acara beliau di luar kota. Namun, mendadak saya mendapat firasat buruk. Saya ragu, tapi tetap pergi. Ketika saya sampai, Gus Dur langsung menatap saya dan berkata, "Kamu harus pulang sekarang. Jangan tunda-tunda." Sang jurnalis sempat terkejut, namun ia mematuhi ucapan Gus Dur. Dalam perjalanan pulang, ia mendapat kabar bahwa ibunya mengalami serangan jantung mendadak. Berkat kepulangannya yang cepat, ia bisa membawa sang ibu ke rumah sakit tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu, saya tak pernah meragukan kata-kata Gus Dur, ujarnya. Kisah-kisah serupa semakin banyak bermunculan. Dari cerita seorang santri yang melihat Gus Dur hadir di dua tempat berbeda dalam waktu yang sama, hingga kisah seorang warga Tionghoa yang pernah ditolongnya tanpa diminta. Semua itu menambah keyakinan banyak orang bahwa Gus Dur bukan hanya seorang intelektual, ulama, atau presiden. Ia adalah sosok yang memiliki keistimewaan spiritual yang jarang dimiliki manusia biasa. Di media sosial, orang-orang semakin ramai membicarakan kemungkinan bahwa kejadian semalam bukanlah kebetulan. Banyak yang percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk mengungkapkan kewalian Gus Dur yang selama ini tersembunyi di balik canda dan tawa khasnya. Bahkan, seorang ulama besar dari Timur Tengah yang mendengar kejadian ini secara khusus memberikan pernyataan, "Di dunia ini, ada wali yang dikenal, ada pula yang menyembunyikan kewaliannya." Dan dari cerita-cerita yang saya dengar, Gus Dur adalah yang kedua. Namun, meski semua bukti itu semakin kuat, masih ada sebagian orang yang meragukan. Bagi mereka, Gus Dur hanyalah manusia biasa yang kebetulan memiliki banyak pengikut dan dihormati. Namun, apakah benar semua ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah tanda bahwa kewalian sejati memang tidak selalu harus diumumkan, tetapi cukup dirasakan? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi, jika kewalian Gus Dur benar-benar nyata, apakah peristiwa luar biasa lainnya masih akan terjadi? Indonesia menunggu jawabannya. Kisah-kisah tentang kewalian Gus Dur semakin menyebar ke seluruh penjuru negeri. Setiap sudut perbincangan, dari warung kopi hingga ruang-ruang akademik, membahas sosok yang selama ini lebih dikenal dengan guyonan dan sikap nyantriknya. Namun kini, semua orang mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, sebagai seseorang yang memiliki kedalaman spiritual luar biasa, seorang wali yang selama ini menyembunyikan kesaktiannya di balik canda dan senyum. Di pesantren-pesantren, para kiai mulai mengajarkan kembali pemikiran Gus Dur. Santri-santri yang dulu hanya mengenalnya sebagai tokoh nu kini mulai menyelami gagasan pluralisme, kebangsaan, dan kemanusiaan yang selalu diperjuangkannya. Beberapa pesantren bahkan mulai menggelar diskusi rutin tentang ajaran-ajaran Gus Dur, menyadari bahwa sosoknya bukan hanya milik kaum Nahdien, melainkan milik seluruh bangsa. Di kampus-kampus, mahasiswa yang selama ini lebih sibuk dengan isu-isu politik dan ekonomi mulai menggali kembali pemikiran Gus Dur. Buku-buku tentangnya kembali dicetak dan laris manis. Diskusi-diskusi intelektual mulai marak, membahas bagaimana Gus Dur bisa memadukan pemikiran Islam, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam satu gagasan yang begitu sederhana namun mendalam. Bahkan, kelompok-kelompok mahasiswa lintas agama mulai mengadakan acara bersama untuk mengenang pemikiran dan perjuangan beliau. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksi dari masyarakat awam. Orang-orang yang selama ini hanya mengenal Gus Dur dari cerita orang tua mereka kini mulai mencari tahu sendiri siapa beliau sebenarnya. Tayangan-tayangan lama yang menampilkan humor-humornya kini ditonton ulang dengan perspektif baru. Mereka mulai menyadari bahwa di balik setiap candaannya, selalu terselip kebijaksanaan yang dalam. Ternyata Gus Dur itu kalau bercanda ada maknanya. Bukan sekadar lucu, tapi menyentuh hati, ujar seorang penonton di media sosial. Di berbagai kota, gerakan-gerakan spontan bermunculan. Mural-mural bergambar Gus Dur dengan kutipan bijaknya mulai menghiasi tembok-tembok jalanan. Sebuah kutipan yang sering muncul di berbagai tempat adalah, "Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya agamamu." Kata-kata itu kini menjadi semboyan bagi banyak komunitas sosial yang terinspirasi oleh ajaran beliau. Sementara itu, di dunia politik, banyak tokoh mulai mengakui bahwa mereka selama ini meremehkan pemikiran Gus Dur.
Bahkan beberapa yang dulu menentangnya kini mulai mengubah pandangan mereka. Seorang mantan pejabat tinggi yang dulu sering mengkritiknya mengatakan dalam sebuah wawancara, "Saya pikir dulu Gus Dur hanya seorang pemimpin eksentrik. Tapi setelah semua yang terjadi, saya sadar bahwa saya telah gagal memahami kebijaksanaannya. Ia melihat jauh ke depan, sementara kita semua masih berkutat dalam urusan duniawi." Namun, meski semakin banyak orang yang mulai memahami dan mengakui keistimewaan Gus Dur, masih ada yang meragukan. Beberapa orang tetap bersikeras bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi hanyalah kebetulan. Tapi yang lebih menarik, justru di antara para peragu itu, banyak yang mulai mengalami hal-hal yang membuat mereka berpikir ulang. Seorang akademisi yang selama ini skeptis terhadap spiritualitas Gus Dur tiba-tiba mengalami kejadian ganjil. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan Gus Dur di sebuah taman yang penuh cahaya. Dalam mimpinya, Gus Dur hanya tersenyum dan berkata, "Kamu masih ragu. Nanti kamu akan mengerti sendiri." Saat terbangun, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya, sebuah perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, jutaan manusia di Indonesia mengalami kesadaran baru. Bahwa Gus Dur bukan hanya seorang presiden, bukan hanya seorang ulama, bukan hanya seorang pemikir. Ia adalah seseorang yang membawa cahaya bagi negeri ini, dan cahaya itu kini mulai membangkitkan kesadaran nasional. Namun, pertanyaan terbesar masih tersisa. Jika ini semua adalah tanda, apakah akan ada kejadian lain yang lebih besar? Dan jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan terungkap pada peristiwa ziarah akbar yang akan segera terjadi. Hari itu, ribuan orang dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan ke makam Gus Dur di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Apa yang awalnya hanya ziarah biasa kini berubah menjadi sebuah peristiwa nasional. Orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari santri, aktivis, politisi, akademisi, hingga rakyat jelata, berkumpul dalam satu tujuan, menemukan jawaban atas segala keanehan yang terjadi belakangan ini. Media-media besar menyiarkan langsung peristiwa tersebut. Jalan menuju kompleks makam dipenuhi lautan manusia. Tidak ada yang memerintah atau mengorganisir, mereka datang dengan hati yang terpanggil. Beberapa di antara mereka mengaku mengalami mimpi bertemu dengan Gus Dur sebelum memutuskan untuk datang. Yang lain mengatakan bahwa mereka hanya merasa harus berada di sana, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memandu mereka. Di antara para peziarah, hadir pula mantan lawan-lawan politik Gus Dur yang kini datang dengan hati penuh haru. Pria tua yang dulu menyebut dirinya sebagai satu-satunya musuh Gus Dur berjalan pelan di antara kerumunan. Wajahnya yang dulu penuh ego kini tampak tenang, seolah telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Ketika doa tahlil mulai dikumandangkan, suasana berubah menjadi begitu khusyuk. Ribuan orang yang hadir menundukkan kepala, larut dalam lantunan ayat-ayat suci. Udara terasa lebih sejuk, dan angin berhembus pelan, membawa aroma yang tidak biasa, harum, lembut, dan menenangkan. Tiba-tiba, langit yang semula mendung berubah perlahan. Awan-awan terbuka, dan sinar matahari jatuh tepat di atas makam Gus Dur. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa terpana. Beberapa menangis, sementara yang lain berbisik takjub. Seorang ulama yang hadir di sana mengangkat tangan dan berkata, "Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Gus Dur benar-benar kekasih Allah." Namun, kejadian yang paling mengejutkan terjadi beberapa saat setelah itu. Seorang pemuda yang sejak lahir bisu tiba-tiba berteriak dengan suara yang jelas, "Allahu Akbar. Gus Dur, panutan kami." Ibunya yang berada di sampingnya langsung menangis dan memeluknya erat. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa takjub. Tak lama kemudian, seorang wanita tua yang duduk di kursi roda mencoba berdiri. Dengan mata berkaca-kaca, ia melangkahkan kaki pelan-pelan, sebelum akhirnya berjalan dengan normal. Sontak, kerumunan berteriak takjub. Orang-orang di sekitar yang melihatnya bersujud, menangis, dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Di media sosial, video-video peristiwa ini langsung viral. Orang-orang mulai menyadari bahwa apa yang selama ini mereka anggap hanya kisah legenda kini terwujud di depan mata mereka. Para peragu yang sebelumnya skeptis mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar mukjizat? Di tengah kehebohan itu, seorang santri yang sejak kecil tinggal di pesantren Tebu Ireng tiba-tiba menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam makam. Sebuah kertas tua yang terlipat rapi, bertuliskan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. "Aku tidak pernah pergi, aku hanya berada di tempat yang lebih luas.
Kemanusiaan adalah ajaran yang akan selalu hidup. Jangan berhenti berjuang. Seketika, kesadaran itu semakin jelas. Gus Dur memang telah tiada secara fisik, tetapi ajarannya, kearifannya, dan keberkahannya tetap hidup di tengah-tengah bangsa ini. Ia tidak butuh gelar wali, tidak butuh pengakuan, karena segala yang terjadi sudah membuktikan siapa dirinya sesungguhnya. Ziarah akbar itu bukan sekadar penghormatan, tetapi kebangkitan spiritual bagi Indonesia. Orang-orang pulang dengan hati yang lebih tenang, dengan semangat baru untuk meneruskan nilai-nilai yang telah diajarkan Gus Dur, keberagaman, keadilan, dan kemanusiaan. Dan malam itu, jutaan manusia di seluruh Indonesia bermimpi yang sama. Gus Dur berdiri di kejauhan, tersenyum, lalu melambaikan tangan sebelum perlahan menghilang